Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani dari Prodi Farmasi kelas karyawan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang tidak mempunyai saluran yang mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Hormon adalah substansi kimia yang dibuat dari asam amino dan kolesterol yang bekerja pada berbagai jaringan dan organ dan mempengaruhi aktivitas seluler. Pembagian kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar pituitari, yang kedua kelenjar tiroid, yang ketiga kelenjar paratiroid, yang keempat kelenjar adrenal, dan yang kelima kelenjar pankreas. Kelenjar pituitari terbagi menjadi dua, yaitu pituitari anterior dan pituitari posterior. Pituitari anterior terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada TSH, ACTH, GH, dan terakhir hormon gonadotropik. Sedangkan pituitari posterior ada 2, yaitu satu ADH, yang kedua oksitosin. Selanjutnya saya akan mencoba menjabarkan mengenai pituitari anterior. Yang pertama itu ada TSH atau thyroid stimulating hormone, yaitu merangsang pelepasan levothyroxine dan triiodothyronin dari kelenjar tiroid. Ada hipersekresi TSH menyebabkan hipertiroidisme dan hiposekresi TSH menyebabkan hipotiroidisme. Selanjutnya ada ACTH atau adrenocorticotropic hormone, yaitu merangsang pelepasan yang pertama glukokortikoid atau kortisol, yang kedua mineral leukotrienoid atau aldosteron, dan yang ketiga ada androgen. Yang ketiga yaitu growth hormone atau hormon pertumbuhan, bekerja pada semua jaringan tubuh, terutama pada tulang dan otot-otot skeletal atau otot rangka. Jumlahnya diatur oleh growth hormone releasing hormone atau GHRH dan growth hormone inhibiting hormone atau GHIH. Gonadotropic hormone mengatur sekresi hormon dan ovarium dan testis, yaitu yang pertama follicle stimulating hormone atau FSH, mempercepat pematangan folikel ovarium dan mengaktifkan produksi sperma di testis. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH, bergabung dengan FSH, bekerja dalam pematangan dan produksi estrogen dan mempercepat sekresi androgen dari testis. Yang ketiga ada prolaktin, itu merangsang pembentukan susu dalam jaringan payudara sesudah melahirkan. Selanjutnya pituitari posterior itu ada 2, yaitu antidiuretik hormon ADH dan oksitosin. ADH meningkatkan penyerapan kembali air dari tubulus ginjal dan mengembalikannya ke sirkulasi sistemik. Yang kedua, oksitosin merangsang kontraksi dari otot polos pada uterus. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mempengaruhi hampir semua jaringan dan organ dengan mengendalikan aktivitas laju atau tingkat metabolisme, menyebabkan peningkatan jumlah jantung, pemakaian oksigen, penggunaan karbohidrat, sintesa protein, dan memecah lemak, mengatur suhu tubuh, dan siklus menstrual. Kelenjar paratiroid mensekresi 2 pasang hormon. Yang pertama, paratormon atau hormon paratiroid, biasa disingkat PTH, yaitu untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah. Yang kedua, kalsitonin, untuk menghambat reabsorpsi kalsium oleh tulang dan meningkatkan ekskresi kalsium dari ginjal. Sedangkan kalsitonin tersebut menghambat kerja PTH. Selanjutnya ada kelenjar adrenal, yaitu terletak di puncak ginjal, terdiri dari 2 bagian, medula adrenal dan korteks adrenal. Medula adrenal melepaskan satu epinefrin katekolamin, yang kedua norepinefrin. Sedangkan korteks adrenal melepaskan kortikosteroid, yaitu glukokortikoid dan mineral kortikoid. Selanjutnya pankreas. Bagian endokrin pankreas memiliki pembelahan sel yang disebut pulau-pulau Langerhans.
Yang pertama, sel alfa memproduksi glukagon, yang kedua sel beta memproduksi insulin. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai adrenokortikotropik hormon ACTH. Disebut ACTH kortikotropin atau AHTAR. Kortikotropin merupakan larutan ACTH murni dalam gelatin untuk suntikan IM atau SC. Dipakai untuk mendiagnosis gangguan kelenjar adrenal, mengobati insufisiensi kelenjar adrenal, dan sebagai antiinflamasi dan mengobati suatu respon. Cara kerja yang pertama, merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan kortikosteroid waktu paruh 15-20 menit. Kortikotropin menekan respon imun dan inflamasi. Efek sampingnya mengakibatkan peningkatan sekresi hormon korteks adrenal, reaksi hipersensitivitas, dan alkalosis hipokalamik. Interaksi obatnya timbul keracunan digitalis, diuretik, dan penisilin menyebabkan hipokalamia. Rifampin dan barbiturat mengurangi efek ACTH. Selanjutnya, tiroid stimulating hormone TSH dan kelenjar tiroid. Indikasi utama preparat hormon tiroid adalah yang pertama, terapi pengganti. Digunakan untuk penderita hipotiroid yang mungkin disebabkan oleh gangguan kelenjar tiroid atau penyebab primer, atau menurunnya sekresi TSH penyebab sekunder tetapi dengan radioiodin. Myxedema atau hipotiroidisme yang berat. Terus ada levotiroksin dan liotrionin meningkatkan tingkat metabolisme. Interaksi obat meningkatkan efek antikoagulan, menurunkan efek digitalis. Yang kedua ada antitiroid, menghambat sintesis hormon tiroid pada kasus hipertiroid, bermanfaat untuk hipertiroidisme yang disertai dengan pembesaran kelenjar tiroid. Penyakit Graves atau tirotoksikosis. Hipertiroidisme yang paling sering terjadi karena hiperfungsi kelenjar tiroid. Operasi pengangkatan dan terapi yodium radioaktif. Selanjutnya, antidiuretik hormon ADH dan oksitosin. ADH meningkatkan reabsorpsi air dari tubulus ginjal untuk menjaga keseimbangan air di dalam cairan tubuh. Penggunaannya yang pertama menguji fungsi hipofisis berdasarkan adanya menstimulasi sekresi ACTH. Yang kedua digunakan pada diabetes insipidus. Yang ketiga digunakan pada pendarahan varises di esofagus berdasarkan daya vasokonstriksi arteriol. Efek sampingnya muka pucat, tekanan darah naik, bronkokonstriksi, kejang lambung, usus, dan uterus. Obatnya ada vasopressin, pitresin. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Yang pertama glukokortikoid. Efek glukokortikoid yang pertama antiinflamasi atau peradangan, multiple sclerosis, artritis reumatoid, peradangan pembuluh darah. Yang kedua ada anti alergi, asma, reaksi obat, dermatitis, dan anafilaksis. Yang ketiga anti-stres. Efek samping, peningkatan gula darah, deposit lemak yang abnormal. Interaksi obatnya meningkatkan potensi aspirin diuretik, menurunkan efek antikoagulan dan antidiabetik oral. Selanjutnya, mineral kortikoid. Hormon ini mempertahankan keseimbangan cairan dengan peningkatan penyerapan natrium dari tubulus ginjal. Pilihan obatnya ada aldosteron, deoksikortikosteron, kortisol. Penjelasan selanjutnya mengenai diabetes mellitus atau DM, suatu penyakit kronik yang terjadi akibat kekurangan metabolisme glukosa disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin di sel-sel beta. Tipe-tipe diabetes mellitus yang pertama insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM. Terdapat destruksi dari sel beta pankreas, insulin tidak diproduksi. Yang selanjutnya non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Jumlah insulin yang diproduksi kurang. Insulin sendiri adalah suatu protein dan tidak dapat diberikan per oral karena sekresi gastrointestinal rusak susunan insulin. Nilai glukosa darah normal yaitu 60-100 mg/dl. Ada tipe insulin, yang pertama insulin kerja singkat, yang kedua insulin kerja sedang, dan yang ketiga insulin kerja panjang.
Penderita NIDP